Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang manusia hidup di dalam dunia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya melewati segala hal dalam dunia ini, dan pada akhirnya ada batasnya, di mana sekali waktu Tuhan akan memanggil pulang setiap anak-anaknya, setiap hamba-hambanya. Dari sini kita melihat bahwa di dalam dunia ini tidak ada satupun yang abadi. Kita melewati hari demi hari dalam pergumulan, dalam mencari nafkah, bahkan kadang-kadang mengalami sakit, mengalami berbagai macam pencobaan. Dan itulah manusia. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi supaya kita merasakan bahwa memang kita hidup di dalam dunia ini, dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, dunia yang penuh kesusahan, dunia yang penuh dengan penderitaan. Tetapi kita bersyukur oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menebus kita semuanya oleh pengorbanannya di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya sekalipun dalam dunia yang penuh penderitaan ini, ada saatnya kita meninggalkan dunia ini, kita akan kembali kepada Bapa di surga, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hidup bersama-sama dengan Bapa di surga, dan di sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Dalam Alkitab kita akan melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita semuanya dengan kata-kata penghiburan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ini adalah penghiburan buat kita semuanya, bahwa orang yang dikatakan mati di dalam Tuhan, firman Tuhan menyebut mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Tentunya karena mereka adalah umat pilihan yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanannya. Yesus berkata, Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dialah yang akan membawa setiap orang-orang percaya kembali ke kehidupan yang penuh dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ada sebuah kebahagiaan yang Tuhan sediakan buat setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Kebahagiaan yang tidak bisa kita gambarkan secara duniawi. Alkitab menuliskan bagaimana keadaan orang-orang yang dikasihi Tuhan ketika berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada salah satu orang yang disalib di sebelahnya berkata, Tuhan, ingatlah kami. Dan Tuhan berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus berbicara tentang sebuah tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tidak ada lagi air mata. Firdaus berbicara tentang sebuah tempat di mana kita akan ada bersama dengan Tuhan. Hidup bersama Tuhan
adalah tujuan kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Di sini dikatakan bahwa setiap orang percaya yang mati di dalam Tuhan, Tuhan berkata supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Tadi saya katakan di dalam dunia ini, kita sebagai manusia penuh dengan pergumulan hidup. Kita mengalami berbagai macam penderitaan. Mencari nafkah itu juga bukan perkara yang mudah. Manusia berjuang siang malam, panas dan hujan, semuanya dilewati untuk bisa mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Dan itulah jerih lelah. Namun kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ada banyak orang yang hanya berjerih lelah untuk mencukupi kehidupan duniawi, tetapi melupakan tujuan hidup mereka yang sebenarnya. Ada banyak orang yang bekerja keras siang dan malam, tetapi melupakan bahwa sekali waktu mereka akan pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Ada banyak orang yang mengumpulkan harta duniawi, tetapi lupa untuk mereka mengumpulkan harta rohani. Mereka meninggalkan ibadah, meninggalkan segala yang baik, meninggalkan kehidupan yang sesuai firman Tuhan. Kita diingatkan, memang kita harus bekerja keras di dalam dunia ini, tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa kita juga punya tujuan yang bersifat kekal. Ada suatu waktu kita akan kembali kepada pencipta kita. Ada satu waktu di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dalam dunia. Dan satu ayat firman Tuhan yang kita baca mengajarkan kepada kita semuanya, supaya kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Kita berhadapan dengan segala pergumulan di dunia, tetapi kita juga punya tujuan, supaya suatu kali kelak ketika kita meninggalkan dunia, kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Tidak ada lagi air mata dan penderitaan seperti ketika kita di dalam dunia. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita diajarkan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan di dalam dunia itu akan menyertai kita sampai kita bertemu dengan Tuhan pencipta kita. Oleh karena itu, selama kita hidup di dalam dunia, dan bagi kita yang masih tinggal di dalam dunia, ketika Tuhan memberi kesempatan untuk kita berkarya, mari berkarya semaksimal mungkin. Ketika Tuhan memberi kesempatan untuk kita berbuat baik, berbuatlah baik sebaik-baiknya. Bukan untuk memperoleh sesuatu, tetapi semua kita lakukan karena kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan di dunia ini, untuk kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat di mana kita berada. Dan berkat-berkat itulah yang akan membuat kita berarti di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Sekali lagi saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kita semuanya, tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Sekali waktu kita akan kembali pulang ke rumah pencipta kita, dan berbahagialah kita ketika kita pulang dengan tujuan yang jelas. Hidup kita sudah diselamatkan dan hidup kita sudah menjadi berkat. Tentunya ada sukacita yang akan kita alami selama-lamanya.
Disebutkan